Muhammad kamu harus senang. Semua alam raya ini nanti akan menerima ilmu. Dengan tosak manggil. Tengah Amerika, tengah Eropa, tengah pundi-pundi ini semuanya ada Nur Muhammad ya, semuanya ada Nur. Sampeyan bayangno kan. Kanjeng Nabi tiyang Mekah, zaman risi ana WA, ana telepon. Iku zaman 1500 Masehi. Iku ning Indonesia wis kata Islam. Padahal perjalanan pesawat 10 jam. Di Amerika sekarang banyak Islam. Semua alam raya ini dipenuhi dengan Nur Islam. Paling saat ini dunia sing darah Islam cara-cara di Korea Utara, Korea Utara itu diasingkan. Jadi sekarang ini pangeran ketok Islam keramat. Negara yang menolak Islam itu diasingkan dunia, dianggap ketinggalan di sana. Tapi yang menerima Islam dianggap negara maju karena dianggap toleransi apa? Di Vatikan sekarang ada masjid. Di Amerika malah banyak lagi. Bahkan pernah punya presiden yang anaknya orang Islam, Barack Obama. Ketika bapaknya jenenge Barok ya Barok itu. Cara mondok jenenge Kang Barok nih. Betul. Ejaan Arabnya itu masih Barokah itu. Itu dia ketika ikut TK di Jakarta. Itu ikut TK Muslim. Ditulis Barok. Paham itu. Terus itu pengiran. Bahkan sekarang di McGill itu Islamic Studies itu orang biasa mengkaji Islam. Termasuk di Inggris biasa, misalnya ekonomi terbaik itu apa yang nggak ada rentenirnya sesuai konsep Islam. Mereka biasa diskusi seperti itu. Padahal mereka tetap non Muslim. Ketika mereka ngeritik rentenir, ngeritik riba, ya mereka tetap mengatakan ekonomi terbaik itu ya Islam. Sehingga sekarang alhamdulillah beberapa bank juga menyediakan apa? Bank syariah. Ya meskipun nggak sempurna atau nggak mungkin sempurna, tapi sudah ada ikhtiar untuk mengakui sistem apa? Syariah, sistem apa? Syariah. Karena tetap ono bedanya. Karena kalau bunga itu nggak bisa berhenti, ya kalau bunga itu nggak bisa. Tapi kalau sistem B itu ya badi tapi bisa berhenti. Ya badi tapi bisa berhenti itu beda. Saya pernah ketemu direktur bank Amalah. Jadi misalnya gini ya, saya mau ngambil kredit rumah, harganya 100 juta, harganya 100 juta. Nah bank ini kan butuh laba yang berupa laba lewat jual beli. Bank ingin laba 10 juta, Bank ingin laba. Nah, ini saya pernah ketemu direktur bank Amalah di Jogja yang bagian Jogja. Kebetulan. Nah itu caranya begini. Kamu kan nggak punya uang, jadi terus datang, ya sudah. Rumah ini tak jual ke kamu 110 juta. Jadi minawalil amri 110 juta. Cuma kamu bayarnya ngangsur. Setelah melewati 110 juta ya tetap berhenti, apa? Meskipun belum lunas. Meskipun melewati waktunya ya tetap berhenti di 110 juta. Paham ya? Tapi kalau bunga kan enggak, kalau enggak ya terus. Jadi tetap dihentikan dinilai kita. Jadi nanti kalau ngangsur itu ya sifatnya ngangsur, tanjim namanya, najem apa? Nyicil ya Rasul. Tapi tetap berhenti di 110. Nah, bank ya tetap badi karena dari awal dia ngambil badi 10 juta. Tapi nggak bisa melangkah itu. Ya tentu banyak yang kritik juga, ada sisa-sisa ini ya sudah namanya pilihan pasti ada yang kritik. Tapi saya pernah konfirmasi tetap lumayan karena nggak bisa naik lagi, ya Pak? Nggak bisa naik lagi. Tapi ya tetap badi. Tapi nggak bisa. Nah, selama ini kritiknya orang kafir kan innamal bai'u mislu riba. Kalau bunga ngambil laba, jual beli juga ngambil laba. Tapi pembedanya sebenarnya ada. Kalau laba berhenti, kalau bunga ada enggak berhenti. Nah, nanti misalnya kalau orang ini nggak bisa melunasi 80 juta kok nggak bisa melunasi, ya tetap 110. Nanti baiknya dibatalkan, apa? Dibatalkan. Kalau ini terjual, ya uangnya dia yang 80 dikembalikan. Jadi nanti kalau nggak selesai ya baiknya diikolah, dibatalkan. Jadi tetap ada bedanya. Makanya sekarang kan beberapa kampus sudah mulai bikin fakultas ekonomi Islam, termasuk ya ekonomi syariah. Jadi emang, ya, tapi ya selalu ada yang memprovokasi orang bedanya. Bedanya tadi bisa berhenti, Bisa berhenti. Oke, wak ngamati lah jari-jari. Kalau nanti konsultasi kalian, karena ya kita di kepentingan. Ya tadi di Amerika, di Eropa ini ya biasa ada diskusi. Kemudian ya mereka ngakui kalau ingin ekonomi dunia tidak gelembung harus menolak riba, karena kalau riba itu kan gelembung. Gelembung misalnya gini, saya punya uang 1 juta.
bank punya uang 1 juta dipinjam orang yang bunganya 100.000 per bulan. Itu setiap 1 tahun kan perasaannya sudah 1 juta kali 100 kali setahun. Berarti perasaannya punya uang 3 juta. Padahal nggak mesti yang kredit ini kelar bayar, tapi perasaannya. Nah, itu akhirnya kan ada gelembung apa? Ada gelembung. Jadi tidak hakikat. Yaitu yang mari dunia gampang kolab kan itu. Jadi misalnya kamu rentenir, ada orang utang kamu 1 juta, tiap bulan nambah 100.000. Perasaan kamu kan bulan ketiga berarti 1.300.000, bulan ke-6 1.600.000. Padahal yang utang kamu bisa saja mati, gak bisa nyaur. Berarti kamu punya tambahan itu kan belum pastinya nyata. Nah, beda dengan akad Islam. Akad Islam sudah ya tadi akadnya. Jadi kalau ada orang ingin kredit mobil, ya ingin kredit mobil, bank itu belikan mobil itu. Jadi bank amanah misalnya kamu ingin Innova, ya dibelikan Innova. Innovanya dibeli dulu dari dealer, dibeli sama bank muamalat 300 juta. Terus dijual ke kamu 350 juta. Paham ya? Terus kamu sanggupnya bayar, nyicil. Tapi tidak akan melangkah itu. Makanya nggak akan melangkah itu. Wong dia ngambil 50 juta hanya sebagai laba. Dan nanti kalau kamu tidak bisa lunasin ya dibatalkan. Terus uang kamu dikembalikan. Ya, tapi kalau riba kan nggak apa, semakin nggak bisa nyaur nah itu. Jadi atafam mudah apa itu bedanya. Tapi kan ya sudah tentu ya seperti itu nggak lepas dari kritik. Tapi ya lumayan tadi karena berhenti tadi apa? Berhenti dan memang jual beli ya tadi apa? Banknya beli rumah atau beli mobil terus kamu sebagai pembeli. Terus dengan harga seperti itu terus bayar itu. Jadi kalau nyicil kamu cepat pun ya tetap 110 tadi. Nyicil misalnya terus itu duit 110 ya dibayarkan ya tetap 110 memang jual beli. Sampai 3 tahun ya tetap 10. Paribatannya sampai 5 tahun ya tetap 100. Nah itu bedanya. Makanya zaman Nabi ya sudah ada kritik oleh mereka innamal bai'u riba. Terus Allah ngendikan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau bai' itu ada labanya dan berhenti. Saya ulang lagi apa? Berhenti. Ya, tapi kalau bunga itu tidak bisa berhenti. Tapi alhamdulillah sekarang hampir semua bank di dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu ada bank apa? Syariah. Ada apa? Islamic Bank itu diikut induk di ya sudah di seluruh dunia. Dulu profesornya sini Abdul Manan, orang Bangladesh yang termasuk dapat apa itu Oscar, itu orang Bangladesh yang termasuk dapat penghormatan itu. Jadi apa ya? Jadi ya karena tadi apa? Itu dianggap lebih realistis karena selesai apa? Selesai. Itu makanya harus dibedakan apa? Ya tapi tadi ya itu tentu nggak sempurna ya, masih ada kritik, masih ada. Tapi kan ada ikhtiar apa? Nah, jadi barokahnya Nur Islam itu di seluruh dunia itu mengkaji Nur Islam, ya mengkaji di semua sistem dunia, orang di semua sistem dunia, termasuk di Amerika itu kalau nangani sesuatu ya pakai Nur Islam, meskipun mereka tetap non Muslim. Ya tadi misalnya harus cuci tangan, misalnya ngadepi penyakit harus cuci tangan, harus ini, tetap akhirnya ngaku bahwa jauh sebelum ada apa penyakit saran Kanjeng Nabi. Tiap kamu bangun tidur, kamu harus cuci tangan. Fa inna kala tadri, karena kamu tidak tahu aina badat yadaka. Kamu tangan kamu kemana? Ada yang baca aina badat yaduhu. Ya kalau tasnya berarti apa? Yadaka pakai alif. Itu Islam. Mulai dulu menyarankan apa? Terus mulai dulu ya sarannya Islam ya pakai air yang waris yang ngalir. Sehingga cara wong kuno nganggo padatan dulu, sekarang malah pakai keran. Itu jauh sebelum ada anjuran pemerintah pakai air ngalir, ujungnya santri itu biasa. Jadi banyak ilmu yang menurut mereka baru, cara santri itu ya biasa saja. Karena memang kita orang hidupnya kan sudah benar kita waras. Enggak benar kan nasib. Nah pola hidup kita ini sudah waras, sudah bagus. Nah soal solusi sosial malah gampang lagi. Saya beberapa kali ada orang konsultasi ke saya. Solusi sosial Islam lebih hebat lagi. Dari awal Islam mengendikan to'amul wahid yakfi isnain wa to'amus nain yakfi arba'atan. Jadi satu orang punya rezeki itu harusnya bisa nanggung 1 orang, 2 orang bisa nanggung 4 orang. Artinya
Kan kita biasakan misalnya konco akrab, sing sitok kurang ditanggung temannya. Satu keluarga yang kerja dua, satu rumah makan semua. Karena normalnya memang rezekinya orang satu bisa menghidupi orang dua, orang tiga, orang empat. Nah yang menjadi kacau agama ini kan gini. Yang kacau menurut agama adalah apa? Jatah yang papat tindak nung sitok udah mulai merusak kan. Nah sekarang banyak orang rakus gitu. Wong tak nampak kok tindak wong loro. Itu mulai rusak itu. Paham lho. Wetenge ono didhisik, paham. Jadi sebetulnya menurut Islam itu kan to'amul wasid yakfi nen. Waktu amusnya ini yakfi arba. Itu malah walian. To'amul wakid yastaghrifu ketoma arba'atin. Itu kan ribet kan. Ya sangkum kodes pura pengeran. Nah bayangkan kalau itu pejabat. Apa kerasusan terhadap aset negara harusnya menyebar terus dikuasai 1-2 orang kayak apa kacaunya apa dunia ini. Lah ya lagi-lagi semua itu Nur Muhammad, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ajaran sing halul muskilat, bisa mengurai problem. Maka kita buktikan bahwa kita yang Islam itu hidup kita stabil, hidup kita nyaman. Kalau enggak ya bagian dari problem itu. Ya bagian dari apa? Problem itu. Tetap kan Nabi faqad musirat fil kainati a'lamu ulumik. Jadi meskipun di negara non muslim semuanya sekarang mengkaji apa? Islam. Dari para malaikat ya faqad musirat fil kainati a'lamu ulumik. Semua alam raya ini pasti nanti mengkaji ilmu Muhammad. Sekarang saudara Rasulullah ketika Amerika yang mengkaji Islam, Eropa juga mengkaji, semua mengkaji Islam.